Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dengan memuji dan memujinya, mengerjakan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian menghindarkan diri kita dari semua yang diharamkan dan dilarang oleh Allahu Jalla Jalaluh. Dan itu di antara cara bersyukur yang terbaik. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, maka gunakan nikmat itu untuk ketaatan di jalan Allah, bukan untuk kekufuran di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengkufuri Allah, mengkhianati Allah dan yang lainnya. Maka Allah Jalla Jalaluh mengatakan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian kufur dengan nikmat yang aku berikan, maka sungguh azabku sangat pedih yang aku akan siapkan bagi kalian. Akan tapi ketika kita bersyukur, kita gunakan nikmat tersebut untuk mengerjakan amalan-amalan soleh, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menambahkan dan akan memberikan keberkahan pada nikmat tersebut. Kemudian selawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita, yaitu membahas kitab yang dituliskan oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi hafizahullahu ta'ala, yaitu Jati Diri Seorang Kaum Muslimah. Dan kita katakan di antara cara untuk mendapatkan jati diri seorang kaum muslimat adalah seorang wanita tersebut harus dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang wanita tersebut dia harus senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, ketaatan kepada Rabbnya, yang dia senantiasa melakukan ibadah, yang dia senantiasa menjaga solat 5 waktunya dia, yang dia senantiasa tidak dia gunakan atau dia lakukan secara berjemaah kalau memang dia bisa lakukan berjemaah. Kemudian dia pula lakukan amalan-amalan yang sunnah dari amalan-amalan tersebut, dari solat-solat yang sunnah. Karena sejatinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seseorang yang dia melakukan solat wajib, dan solat wajib ini adalah satu amalan yang menjadikan dia adalah makhluk yang terbaik di sisi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Amalan yang paling pertama kelak pada hari kiamat jemaah yang akan dihisab oleh Allah Jalla Jalaluh dari amalan kita adalah salat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau solatnya benar, solatnya bagus, dia kerjakan solat bukan karena adat kebiasaannya, bukan karena dia mengatakan dirinya muslim kemudian dia solat selesai tanpa mengikhlaskan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, tanpa dia melakukan amalan tersebut mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala,
maka solatnya itu tidak benar, solatnya itu tidak akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi dia mengerjakan solat, dia melakukan amalan tersebut, dia perbagus, dia peruntukkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh salatku, nusukku, sesembelihanku, hidupku dan matiku aku serahkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa in salahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Tapi kalau salatnya buruk, dia kerjakan hanya sekedar adat kebiasaan, dia kerjakan, nanti kalau tidak dikerjakan akan dikatakan dia adalah orang yang munafik, atau mungkin dia malu kalau dia tidak mengerjakan salat, maka dia adalah orang-orang yang merugi dan orang-orang yang celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, unzuru hal lil abdi min tatawwu'in. Ayo lihatlah wahai para malaikat, apakah ada pada hamba-hambaku ini solat sunnah? Berarti setelah kita mengerjakan solat wajib, kalau ada waktu kerjakan solat sunnah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, unzuru hal lil abdi min tatawwu'in. Lihatlah apakah ada pada diri hambaku ini solat-solat yang sunnah. Fatukammilu biha man taqasa minal fardhu. Kemudian sempurnakanlah solat yang wajib itu dengan solat yang sunnah. Apa yang bolong dari solat wajib kita? Maka kita perhatikan solat wajib kita ini enggak 100% itu sempurna untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadang-kadang ibu-ibu yang lagi ada masalah sama suaminya, di dalam solatnya itu keluar permasalahan tersebut. Ada orang yang pusing, misalnya urusan ekonominya, di solat dia kelihatan. Ada dia yang punya usaha lancar usahanya, di solatnya pun kelihatan. Ada yang dia ada masalah yang lain dengan tetangganya, dalam solatnya itu pun terlihat terngiang-ngiang, kemudian diperlihatkan dia bahkan bagaimana dia harus mencari solusinya dan seterusnya. Maka solat kita akhirnya yang wajib ini banyak yang bolong, jemaah. Bahkan pernah terjadi ada orang yang bercerita, dan pernah ana juga ngalamin, kita ini pernah kehilangan, atau ana dulu pernah nyari jarum, jemaah. Ada celana ana robek atau baju robek itu dulu, kemudian nyari jarum, benangnya ada, jarumnya enggak ada. Ana cari-cari enggak kedapatan, jemaah, enggak kedapatan. Lama nyarinya, bongkar di atas lemari, di bawah enggak ada, di jendela enggak ada. Ketika sholat kita diingatkan oleh setan. Apa kata setan tersebut? Coba nanti selesai sholat, naik lagi ke atas lemari, kemudian cari di pojokan di sebelah sini. Setelah selesai sholat langsung dicari, ketemu di sana. Maka ini menunjukkan bahwasanya setan ini enggak mau ibadah kita ini sempurna, sehingga yang wajib itu diganggu oleh setan tersebut. Dan untuk melengkapi sesuatu yang wajib harus dilengkapi dengan yang sunnah, dan itu diantara keutamaan amalan-amalan yang sunnah. Jangan pernah mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib, kecuali kalau kita seperti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia memiliki keimanan yang tinggi. Maka pernah datang seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idza shallaitul maktubat, kalau aku salat, ara'aita, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Idza shallaitul maktubat, kalau aku salat wajib. Wa sumtu Ramadan, kemudian aku berpuasa Ramadan. Wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'. Kemudian aku tidak tambah dari hal tersebut sesuatu pun. Apakah aku masuk surga? Kata Nabi SAW mengatakan, iya, itu kalau keimanan kita benar. Kalau kita sholat bukan adat kebiasaan, kita sholat untuk Allah, kita sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan untuk jalan-jalan. Hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan untuk melakukan aktivitas, mencari nafkah. Seorang ibu bisa mendidik anaknya. Maka syukuri hal tersebut dengan mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu dengan solat kita. Tambah dia dengan solat sunnah, sehingga apa yang kurang dari solat wajib dilengkapi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan solat sunnah tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syekh mengatakan dalam kitabnya, maka di antara juga yang harus dilakukan oleh seorang kaum muslimah ketika dia sudah melakukan solat wajib,
kemudian dia melakukan pula sholat sunnah, maka hendaknya dia perbagus pelaksanaan sholat tersebut. Jangan hanya sekedar dia ruku, dia sujud, selesai. Tidak. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, wa inna rajula la yusallina sittina sanatan lam tuqbal lahu salat. Ada orang di antara kalian yang dia mengerjakan salat 60 tahun, dia mengerjakan salat, lam tuqbal lahu salat. Salatnya tidak diterima, jemaah. 60 tahun dia mengerjakan salat, apa yang dia kerjakan? 60 tahun dia mengerjakan salat enggak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutimma ruku'ahu wa la yutimma sujudahu, yutimma sujudahu wa la yutimma ruku'ahu. Dia sempurnakan rukuknya tapi sujudnya enggak sempurna. Belum dia menyentuh kepala di lantai, dia sudah Allahu Akbar. Belum lurus pula punggungnya, dia belum mengatakan subhana rabbiyal azim 3 kali, atau baru mengatakan subhana rabbiyal sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia kayak seperti ayam mematuk makanannya, jemaah. Tidak ada tumak ninahnya dalam salat. Dan tumak ninah ini hukumnya adalah rukun. Ketika ada seorang meninggalkan tumak ninah, maka salatnya tidak sah, jemaah. Maka itu diantara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka sangat mengherankan sekali ada orang-orang yang mengerjakan sholat, diantaranya kalau datang bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih 21 atau 23 rakaat dia kerjakan selama 5 menit, jemaah. Kita lihat sholatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka wallahi sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Nabi yang mengatakan hal tersebut. Bukan kita yang mengatakan hal tersebut, kita bersyahadat, bersaksi bahwasanya itu tidak diterima. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan hal tersebut, maka salat harus diperbagus. Salat harus diperbaiki, jemaah. Jangan hanya sekedar ruku, sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, salamlah. Di sana ada bacaan yang harus dibaca. Betapa banyak di antara kita salat dia tidak membaca Al-Fatihah dia. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat salah seorang di antara kalian kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Sudah berapa kali kita meninggalkan jemaah? Kayaknya banyak, mungkin kita enggak sadar. Mungkin kita enggak sadar. Kadang ketika kita salat asar bersama imam, kita enggak baca Al-Fatihah. Tinggal dia nunggu imam Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Betapa banyak pula ketika kita salat maghrib, ketika kita salat isya, kita tidak membaca Al-Fatihah rakaat pertama dan kedua karena Fatihah kita itu sama dengan Fatihahnya imam. Tapi rakaat yang ketiga di salat maghrib, rakaat ketiga dan keempat di salat isya, kadang-kadang kita enggak baca. Kadang-kadang kita enggak baca. Bahkan di sholat tarawih, itu ada sholat tarawih tapi dia ada sholat yang dibaca oleh imam, maka bacaan kita sama dengan bacaan imam, gak jadi masalah. Tapi yang dia yang sirri, yang tidak dibaca suara jahar oleh imam, kemudian kita tidak baca Al-Fatihah, itu sholat tidak sah, jemaah. Itu sholat tidak sah. Maka harus memperbaiki pelaksanaan sholat kita. Maka Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan wanita muslimah yang dia bertakwa dan sadar dianjurkan agar melaksanakan atau mengerjakan sholat secara baik. Ini kaum muslimin dan muslimat, dengan melibatkan kekhusyuan hati dan ketundukan anggota badan. Saat sholat ia bisa menyimak makna ayat Al-Quran yang dibaca. Nah, ini diantara yang dianjurkan sama kita apa? Kita fahami apa yang kita baca. Ya terutama Al-Fatihah lah, Al-Fatihah. Banyak di antara kita yang puluhan tahun atau bahkan sampai sekarang nggak hafal arti Al-Fatihah. Kita cuma tahu Alhamdulillahirabbil alamin selesai. Maka ini yang kadang membuat sholat kita nggak khusyuk, jemaah. Sholat kita tidak menghadirkan hati karena kita nggak paham yang kita baca. Nggak paham yang kita baca. Mungkin sholat kita sah, karena dalam sholat itu tidak ada kewajiban harus tahu artinya enggak. Cuman untuk mendatangkan kehusuan kepada Allah, mendatangkan ketundukan kepada Allah, bisa menghadirkan hati ketika melaksanakan ibadah adalah memahami apa yang kita baca, jemaah. Pahami. Jangan sampai sholat
Kita nggak pahami hal tersebut. Kadang-kadang ada di antara kita yang Masya Allah ikut dengan imam, kemudian sholat tarawih. Biasanya di sholat tarawih jemaah. Imam nangis, kita nangis jemaah. Terseduh-seduh nangisnya luar biasa. Ibu-ibu sampai jilbabnya kayaknya basah itu. Jilbabnya basah. Selesai sholat ditanya, ibu kenapa nangis ibu? Apa katanya? Imam tadi nangis. Selesai itu dulu sudah yang dia tahu. Imamnya nangis, dia ikut nangis, selesai sudah. Itu aja yang dapat dia pahami. Dia nggak tahu mungkin yang dibaca oleh imam itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan azab Allah tabaraka wa taala, yang dia khawatir dia akan dimasukkan ke dalam neraka, atau mungkin ayat-ayat yang di sana memberikan kabar gembira bahwasanya kaum muslimin dan muslimat akan dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya dia menangis dengan rasa bahagia, senang. Mudah-mudahan dia termasuk dari penghuni surga. Dan ini perlu kita pahami, bacaan yang kita baca, kita hayati. Maka sesekali itu disebutkan oleh para ulama, di antaranya 6 disebutkan oleh ulama kita, ustadz-ustadz kita, bahwasanya Al-Quran itu dibagi jadi 2 dia. Pertama dibaca, yang kedua difahami. Maka silakan dibaca, boleh dia khatamkan. Dia memiliki target misalnya 1 bulan dia khatam, silakan boleh. Mungkin 1 minggu dia khatam, silakan boleh. Tapi jangan sampai ditinggalkan yang berikutnya. Apa itu? Mentadaburi ayat-ayat Al-Quran tersebut. Gak mesti harus semuanya dibaca artinya. Gak berarti, ya tidak ada perlu waktu target, gak ada. Yang penting buka, baca, pahami sedikit. Oh ini maksudnya. Atau mungkin yang sering kita baca setiap kali kita sholat, mana? 3 kulhu. Ya biasanya kalau kita sholat sendirian itu ya 3 kulhu itu tidak pernah terlewatkan. Qul huwallahu ahad. Bahkan ada orang yang sholat ya asar dia mungkin, atau mungkin sholat maghrib, sholat isya sendirian, itu rakaat pertama, kedua qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Bahkan rakaat ketiga, keempat kalau ditambah qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Itu yang dibaca. Maka enggak jadi masalah, silakan. Fayaqra ma tayassara minal Qur'an. Maka silakan dia baca apa yang mudah baginya. Cuman harus dipahami apa maksudnya di sana. Qul huwallahu ahad. Maka dia mengatakan Allah itu adalah Esa, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Akhirnya di sana dia paham, kemudian dia serahkan dirinya kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian dia menghayati sepenuhnya makna-makna tasbih dan doa yang diucapkan, sehingga seluruh jiwanya, relung-relung jiwanya ditadaburi ketundukan kepada Allah tabaraka wa taala. Hatinya penuh hidayah, rasa syukur dan ubudiyah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka jika solatnya tidak dipagari sedemikian rupa, maka bisikan setan akan mengalihkan jiwanya dari kekhusyuan hati dan kejernihan pikiran, sehingga dia tidak lagi bisa menghayati kalamullah yang dia baca, pujian, tasbih dan tahmid yang dia ucapkan. Ini sangat penting kaum muslimat. Mentadaburi apa yang kita baca ketika sholat. Walaupun itu bukan syarat sahnya. Karena syarat sahnya bukan harus paham artinya enggak. Cuman untuk mendukung khusyuknya sholat, mendukung supaya syaitan itu tidak mengganggu kita kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Maka hendaknya kita menghayati, kita menyimak maknanya, kita membaca dia, sehingga kita akan menghadirkan hati ketika mengerjakan ibadah sholat. Kemudian tidak seharusnya wanita muslimah ketika dia sudah selesai mengerjakan sholat, dia langsung menyibukkan dirinya ngobrol dengan kawannya di sebelah. Dia memegang HP-nya, dia sibuk langsung ke pekerjaan rumahnya. Jangan dulu, kata beliau di sini. Apa yang dia harus lakukan? Selesai sholat itu zikir jemaah. Sehingga dengan berzikir ini kita dimudahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kita ingat Allah. Karena kadang-kadang kita sholat itu cuma hanya sekedar adat kebiasaan. Tapi kalau diiringin dengan adanya zikir, berarti kita sadar bukan hanya adat kebiasaan sholat tersebut, tapi untuk mengingat Allah Jalla Jalaluh. Maka ini harus kita amalkan. Bahkan disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan bin Abdillahi Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di antara kewajiban seorang muslim, bahkan ini dikatakan kewajiban, mana dia berzikir setelah selesai sholat. Jangan dia bangkit dari sholatnya.
Dia berzikir, dia beristighfar, mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian dia mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la na'budu illa iyyahu wa lahul hamdu wa lahu nam la na'budu illa iyyahu wa lahul hamdu wa lahu sana'ul husna. Kemudian yang lainnya, kemudian dia mengatakan la ilaha illallah wa la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian dia Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u jal jaddi minkal jaddu. Kemudian dia mengatakan subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dia genapkan 100 mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahari. Maka Allah akan ampuni dosanya walaupun seperti buih yang ada di lautan. Ini diamalkan. Dan banyak macam-macam doanya. Amalkan, silahkan, amalkan. Doa-doa yang selain-selainnya bisa silakan dibaca yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tuh sekarang kita ada aplikasi di HP, bisa dibuka. Kalau belum lancar silakan selesai sholat pegang HP, buka zikir selesai sholat. Bisa dibaca, bisa dibaca. Tapi terkadang kita tidak mengerjakan hal tersebut. Karena memang setan ini sudah berusaha dia, sudah berjanji dia, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qa'ada li bani Adam, qa'ada li bani Adam bi kulli atrukihi." Sesungguhnya setan menyiapkan semua perangkap-perangkapnya untuk menyesatkan kita. Maka kemudian dia bisa menghadap kepada Allah dengan berdoa. Dan bahkan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, di antara waktu dimustajabkannya doa adalah ketika dia selesai berzikir. Itu di antara waktu, jemaah. Di antara waktu. Dan disebutkan di kitab Mulakhas Al-Fiqhi, beliau mengatakan di antara waktu yang mustajab, yang orang-orang itu ketika berdoa akan dikabulkan oleh Allah adalah selesai dia berzikir. Kenapa? Karena dia mengingat Allah, karena dia memuji Allah, bersyukur dengan nikmat Allah, kemudian membesarkan nama Allah. Maka silahkan dia berdoa setelah selesai dia berzikir. Maka dia perbagus, dia pahami maknanya, dia berdoa secara khusyuk agar semua urusannya dilancarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ingat, yang memudahkan semua urusan kita adalah Allah. Kita bisa duduk pada sore hari ini adalah Allah yang memberikan nikmat tersebut. Kita bisa berjalan dari rumah datang untuk menuntut ilmu adalah Allah yang memudahkan. Membuat kita sehat adalah Allah. Membuat suami kita baik-baik adalah Allah. Membuat istri kita baik-baik adalah Allah. Yang membuat anak-anak kita menjadi anak soleh dan soleh adalah Allah. Maka minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sombong. Jangan sombong. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, terutama dia tidak mau berdoa kepada Allah, dia tidak mau butuh kepada Allah, maka dia adalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kita harus butuh sama Allah, jemaah. Harus butuh sama Allah. Harus berkeluh kesah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lihat apa kata Nabi, apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Ma'arij, yaitu ayat yang ke-19. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Tuh manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Karena memang kita banyak masalah, jemaah. Gak ada orang-orang yang menjamin dirinya gak ada masalah tiap hari. Masalah banyak sekali. Seorang suami ngelihat istrinya pun masalah. Seorang istri ngelihat anaknya pun masalah. Seorang suami yang banyak masalah nih. Sudah mikirin nafkah keluarganya, token listrik bunyi, beras habis, stres pusing. Ibu-ibu juga seperti itu, ngelihat anaknya aktif semua, stres. Pengen marah-marah, cucian numpuk, stres. Kemudian gak ada yang mau dimasak juga, stres. Kita ini banyak masalah, jemaah. Tiap hari masalah tersebut. Karena memang dunia ini adalah dunia masalah. Dunia penuh ujian.
Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala atau disebut atau dikatakan ada Sufyan Al-Tsauri ditanya, "Mata roh ya Imam? Kapan kita istirahat ya Imam?" Maka Imam Ahmad mengatakan, "Awwaluna doa qadamaina fil jannah." Maka tempat istirahat itu adalah ketika kita meletakkan kaki kita di dalam surga, jemaah. Itu waktu istirahat. Itu waktu istirahat. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia diciptakan karena dia memiliki sifat keluh kesah. Manusia diciptakan memiliki sifat keluh kesah dia. Sifat keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dia ditimpa kebaikan, diberikan harta oleh Allah, dia kikir, kata Allah tabaraka wa taala. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat, yang dia menghadirkan hatinya ketika salat, yang dia paham dengan apa yang dia baca, dia perbagus salatnya tersebut, salat wajibnya, salat sunnahnya, dia perbagus. Alladzina hum ala salatihim daimun, orang atau mereka yang tetap senantiasa melakukan salat. Ingat, salat ini adalah penolong. Salat ini adalah amalan yang terbaik di sisi Allah. Karena kenapa? Kita lagi komunikasi dengan Allah Rabbul Alamin. Maka kalau berkeluh kesah, silakan berkeluh kesah dalam salat, jemaah. Silakan berkeluh kesah, tapi keluh kesahnya juga harus yang baik. Bukan menghina Allah, bukan mencaci maki Allah, karena itu tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Ada orang-orang yang mencaci maki Allah, dia mengatakan, "Ya Allah, kenapa harus aku yang diuji dengan masalah ini ya Allah? Padahal tiap hari Sabtu sore aku datang untuk menghadiri kajian ya Allah. Di rumah aku berbuat bakti kepada suamiku ya Allah. Aku mengeluarkan infak, aku bersodakoh di jalanmu ya Allah. Aku berpuasa Senin Kamis ya Allah. Aku bakti kepada suamiku, aku siapkan makanan ikhlas karena Engkau ya Allah. Tapi kenapa harus aku diuji? Kenapa tetanggaku yang dia marah-marah terus kepada suaminya, yang mana keluarganya berantakan, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa, dia tidak pernah melakukan amalan-amalan soleh, kenapa dia bahagia? Kenapa hartanya banyak ya Allah?" Kita katakan, takaran kebahagiaan itu bukan dilihat dari hartanya jemaah, tapi tenangnya dia kepada Allah Rabbul Alamin. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang kaya? Mungkin satu ketika beliau mendapatkan ghanimah, beliau diberikan 1/5 dari ghanimah tersebut. Kemudian pernah diceritakan beliau sampai 1000 dinar menjadikan menjadikan mahar harta tersebut. Itu 1000 dinar banyak jemaah. Tinggal dikalikan aja, kalau 1 dinar itu 4 gram kali 1000, 4000, kalikan 2 juta jemaah. Kalikan 2 juta, banyak sekali sudah duitnya itu. Banyak sekali. Pada waktu itu ketika beliau memiliki harta, tapi pernah ada kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 3 bulan itu tidak ada asap yang keluar dari tungku perapiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena harta itu tidak menjamin orang bahagia. Tapi kita tidak dilarang untuk mencari harta, silakan mencari harta sebanyak-banyaknya. Tapi jadilah orang-orang yang bertakwa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ba'sa bil ghina. Tidak mengapa kalian kaya, limanit taqo, selama kalian bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ada harta engkau kasihkan kepada orang-orang yang mampu. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan lisailina wal mahrum, bagi orang miskin yang meminta-minta dan tidak meminta-minta. Ini dia. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya itu disiapkan bagi orang-orang bagian tertentu. Atau ketika kita memiliki harta, ada yang harus kita keluarkan dari harta tersebut. Ada yang harus kita berikan dari harta tersebut. Mana? Orang-orang yang miskin atau orang-orang yang tidak menampakkan kemiskinannya padahal dia miskin. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Karena Allah tabaraka wa taala akan memberikan ganjaran, akan membalas apa yang kita kerjakan jemaah. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, perbaiki dan perbagus salat kita. Ini diantara cara kita untuk mencari jati diri
kita kaum muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka terus dekat dengan Rabbnya, kemudian kerjakan amalan-amalan soleh dan perbagus dia. Kemudian yang berikutnya kata beliau hafizahullah taala, yang berikutnya adalah di antara yang harus dikerjakan oleh seorang kaum muslimah ketika dia ingin dekat dengan Rabbnya, ketika dia ingin senantiasa bersama dengan Allahu Jalla Jalaluhu dalam kebaikannya, dalam keberkahannya. Dan ini diantara adalah ciri jati kaum muslimah yang sejati. Mana dia? Mengeluarkan zakat mal. Mengeluarkan zakat mal. Karena biasanya ibu-ibu yang banyak emasnya jemaah. Ibu banyak emasnya. Kalau kita suami tukang beli doang jemaah. Sisanya yang nyimpen istri semua. Jadi hak miliknya memang. Bahkan kalau beli emas itu ya atas nama istri, cuma nggak ada orang beli emas untuk istrinya atas nama suami, nggak ada. Maka biasanya numpuk emas itu sama sang istri. Maka di sini beliau mengingatkan wanita muslimah harus mengeluarkan zakat mal dia, yaitu harta kekayaannya. Jika dia memiliki harta yang banyak, ini yang disebutkan oleh para ulama, yang dia takarannya zakat mal ini ada dua syaratnya. Pertama dia harus mencapai nisab, kedua dia harus haul. Ini syaratnya dua. Yang nyampe nisab berapa? Harga sekitar 85 gram emas. Ini setara dengan 85 gram emas. Mau dia uang, mau dia memang emas asli. Ustadz, kita nggak ada 85 gram emas Ustadz. Cuman paling mentok ya 50 gram lah Ustadz. Nah, kalau belum nyampe berarti dia tidak wajib zakat. Ada di antara kita yang punya emas 85 gram emas dia. Ada saking banyaknya, suaminya sayang sama dia. Nggak nanggung-nanggung, kalungnya dibelikan kayak seperti rantai motor misalnya. Biar lebih panjang, apalagi kalau ada orang-orang lagi kondangan kan. Kita lihat di status-status atau mungkin di video. Kalau ibu-ibu ketemu ibu-ibu itu sengaja memperlihatkan emasnya di tangannya yang banyak gitu kan, kalungnya dipamerkan, bahkan nggak pakai hijab karena mungkin boleh membuka hijab di kalangan para wanita misalnya, pamer dia jemaah, pamer. Maka ketika dia hartanya mencapai 85 gram emas, kemudian genap 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat dari sana 2,5%. Atau 1/40. Tinggal dibagi saja kaum muslimat. Emasnya berapa? 85 gram emas. Kemudian dibagi 40. Maka itu yang keluar. Gampang saja untuk menghitungnya. Cuman kadang-kadang kita nggak mau ngitung jemaah. Nah, karena takut nanti keluar dari zakatnya tersebut. Maka di sini beliau mengatakan setiap tahun dia harus menghitung kekayaannya dengan batasan-batasan waktu yang jelas dan jumlah yang detail. Lalu mengeluarkan apa yang harus dia keluarkan dari harta tersebut dengan tetap memegang amanah dan penuh tanggung jawab. Ingat, Allah memberikan kita harta dan Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan sedikit saja. Sedikit saja. Untuk apa? Ternyata untuk menghilangkan kekotoran yang ada pada diri kita sama harta kita. Kata Allah tabaraka wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Maka ambillah dari harta mereka. Sedekah, zakat maksudnya di sini. Untuk apa? Untuk membersihkan dirinya dan membersihkan hartanya. Karena kita kalau mengeluarkan zakat itu bersih hati kita jemaah. Kita nggak akan kikir. Bahkan ada orang yang Masya Allah tidak ragu, dia walaupun nggak nyampe haul dikeluarkan, walaupun nggak nyampe nisab dia keluarkan zakat jemaah. Ini menunjukkan supaya dia tidak kikir, supaya tuh kotoran-kotoran kekikiran kemudian pelit itu dihilangkan. Kemudian juga kita kan nggak tahu harta kita ini apakah 100% kita dapat dari harta yang halal atau tidak. Kita nggak tahu jemaah, kita nggak tahu. Mungkin ada yang salah hitung, ternyata di dalamnya ada kelebihan dari harta, maka dikeluarkan. Itu untuk membersihkan harta kita, dan ini di antara fungsinya zakat mal. Maka silakan dikeluarkan, dan ini adalah salah satu rukun Islam yang tidak boleh dianggap remeh dan tidak ada keringanan untuk jumlah yang harus dikeluarkan setiap tahun, harus 2,5%. Sekalipun jumlahnya mencapai ribuan atau jutaan. Karena ada orang kalau ngeluarkan tiap tahun itu sampai jutaan keluar jemaah. Ya jutaan. Kalau antum punya uang 1 triliun jemaah, maka keluar bisa sampai 1 miliar jemaah. Nah, 2,5%.
Sampai keluar, banyak dia jemaah, semakin banyak yang dikeluar. Dan tidak ada toleransi, harus yang dikeluarkan 2,5%. 2,5% dari harta yang kita miliki. Ya caranya tinggal dibagi 40 saja. Maka itu cara menghitungnya. Kemudian, sebab mengeluarkan zakat merupakan kewajiban yang berkaitan dengan harta. Dan termasuk lingkup ibadah yang mempunyai batasan-batasan tersendiri. Allah mewajibkannya kepada setiap orang muslim yang memiliki harta dan hartanya telah mencapai nisab, baik dia laki-laki atau perempuan. Siapa yang berusaha menyembunyikannya atau mengingkari penetapan zakat, ia dianggap murtad. Ini dianggap murtad oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia sudah tahu wajib, tapi dia dia mengingkari hal tersebut. Enggak wajib. Ada orang yang sudah mencapai nisabnya tapi dia enggak enggan untuk mengeluarkannya. Maka ini yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang mana orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat diperangi. Maka beliau mengatakan, siapa yang memisahkan antara salat dengan zakat, wa aqimus salat wa atuz zakat. Itu di ayat Allah itu banyak sekali yang menyebutkan hal tersebut. Salat zakat, salat zakat, salat zakat. Ini menunjukkan bahwasanya kewajibannya hampir sama. Kewajibannya sama, cuman zakat ini harus mampu dulu dia, baru setara. Salat ini wajib dikerjakan, fardu ain. Kalau dia tinggalkan dia dapatkan dosa. Kalau dia lalaikan bahkan dikhawatirkan dia keluar dari agama Islam. Kata Nabi SAW, inna ahda bainana wa baina kufri wa syirki tarkas salat, faman taraka salat faqad kafar. Perbedaan kita antara kita dengan orang yang melakukan maksiat, orang yang syirik, orang yang murtad di jalan Allah adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah keluar dari agama Islam. Begitu juga dengan mengeluarkan zakat, jemaah. Kemudian ini merupakan ucapan yang abadi, mencerminkan keagungan agama ini. Karena Abu Bakar mengaitkan antara agama dan dunia, mengungkapkan jauh kedalaman pemahamannya terhadap tabiat agama yang sempurna dan saling melengkapi, serta bagaimana kebijakannya menggabungkan keyakinan dan praktik. Cukup banyak ayat yang menyebutkan hal tersebut, antara salat dan zakat dalam membangun istana iman dalam jiwa orang-orang yang beriman. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat. Dalam Al-Maidah surat Al-Baqarah yaitu 43, surat Al-Baqarah 277, dan mereka mendirikan salat dan menunaikannya, yaitu menunaikan zakat. Maka wahai kaum muslimah yang bertakwa dan sadar, tentunya tahu bahwa hanya Islamlah yang memberikan hak kemerdekaan untuk menggunakan hartanya tanpa membebani kewajiban nafkah sedikit pun bagi keluarga, karena nafkah keluarga ini sudah dibebankan kepada laki-laki. Dan ini seorang laki-laki kalau sudah menikah, beban tanggung jawab keluarga itu sama dia. Maka jangan antum mengharapkan istri antum yang kerja, maka engkau enggak akan jadi pemimpin. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Karena kenapa? Dia keluarkan hartanya di jalan Allah, dia bantu istrinya. Jangan kebalik, nikah sama perempuan dia enggak mau kerja, mentang-mentang istrinya kaya misalnya. Lah, jemaah, walaupun istri antum kaya tetap antum kerja, karena itu adalah tanggung jawab dari Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Rabbul Alamin. Bertanggung jawab. Ya setidaknya kalau memang istri antum kaya, kemudian dia punya perusahaan, walaupun antum jadi apalah gitu, silakan ikutin kerja jadi asistennya lah. Dan ini menunjukkan tanggung jawab kita. Dan kita berikan dia nafkah, walaupun dia banyak duit, kita katakan, walaupun saya adalah kebawahan engkau wahai istriku, ini gajiku, kita pakai makan. Ini tanggung jawab seorang laki-laki untuk istrinya. Dan seorang istri jangan diambil bagian laki-laki. Ada istri ini Masya Allah pengen nolong suaminya, nanti saya yang cari nafkah lah. Ya ujung-ujungnya suaminya tidak tahu diri, kemudian dia tidak faham dengan tanggung jawabnya, kemudian seterusnya. Maka ini akan menghilangkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka cari nafkah itu
adalah kewajiban bagi seorang suami. Mau dia punya pekerjaan tetap, mau dia kerja tetap, yang penting dia yang nyari nafkah. Maka silakan kaum muslimat istrinya itu yang membantu dia, boleh, itu tidak jadi masalah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dan disebutkan juga, tapi di sini Islam pula mewajibkan pembayaran zakat dan menjadi zakat itu menjadi hak bagi orang-orang miskin. Ingat, yang dikasih adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang miskin dikasih. Maka wanita muslimah tidak boleh mencari alasan untuk menafkahkan harta sesuai dengan ketentuan untuk mencari alasan menafkahkan hartanya sesuai dengan ketentuan syariat, karena dia merasa dirinya sebagai wanita yang tidak dibebani nafkah sama sekali. Ini ingat, di dalam keluarga kita ini ada suami nyari nafkah, ada istri punya duit. Maka istri kalau dia punya duit itu harus mengeluarkan harta, harus mengeluarkan zakat. Bahkan Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, lagi pakai cincin emas dia, Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi mengatakan, ya Aisyah, sudah dibayarin belum zakatnya tuh cincin tersebut? Maka Aisyah mengatakan belum. Dan ini yang diperintahkan Aisyah yang ngeluarin zakat. Padahal siapa? Suaminya adalah Rasulullah SAW. Jangan kebalik kaum muslimat. Dia yang punya emas 85 gram emas, suaminya disuruh bayar zakat. Enggak, dari emas itu diambil. Dari emas itu diambil. Supaya kita sadar bahwasanya ini kewajiban dari Allah tabaraka wa taala. Ya, kalau suami ini wajib untuk memberikan nafkah, tapi untuk mengeluarkan zakat ya sesuai dengan harta-harta sendiri-sendiri. Ustadz, bagaimana kalau suami istri punya usaha barang-barang? Ya gimana lah caranya? Gabung, bayar, nanti ya dari sisi hartanya suami dulu, nanti dari sisi harta istri, dan seterusnya. Silakan. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kecuali kata beliau di sini, jika memang ada yang tidak beres dalam pemahaman agamanya, atau ada yang rusak dalam akidahnya, atau ada celah yang terbuka dalam kepribadiannya, atau dia termasuk pemeluk agama yang hanya tampak luarnya saja. Apapun alasannya, jika dia menolak mengeluarkan zakat, berarti dia adalah orang yang lalai atau orang yang gila harta, sehingga sedikit pun tidak terlintas dalam benaknya untuk mengeluarkan zakat. Sekalipun dia aktif sholat, dia berpuasa, bahkan sudah menunaikan haji, atau boleh jadi sesekali dia bersedekah, maka gambaran wanita seperti ini bukan seperti yang diinginkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu. Maka dia keluarkan zakat dari hartanya itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala, 2,5% atau 1/40 dia keluarkan. Maka mau banyak mau sedikit, agama Islam sudah menetapkan hal tersebut dan seterusnya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sedikit berpuasa pada bulan Ramadan dan mendirikan sholat malam. Ini juga diantara cara kaum muslimat untuk mencari jati diri sebenarnya, kemudian dia senantiasa bisa dekat dengan Rabbnya, adalah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mendirikan sholat. Dan berpuasa ini bukan hanya mencegah makan dan minum saja jemaah, tapi dia harus cegah dirinya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, dari qaul ar-rafas, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lahu lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Tuh, kalau ada orang yang berpuasa tapi dia tidak melepaskan dirinya dari qaula zur, mencaci maki orang lain, menghina orang lain, yang bahkan bukan hanya mendapatkan penghinaan di dunia, tapi di akhirat juga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka jangan pernah meremehkan ucapan-ucapan kotor, jangan pernah meremehkan caci makian, jangan pernah meremehkan menghina orang di media sosial dengan ketikan tangannya misalnya dan seterusnya. Itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan ibadah puasa kita itu enggak ada artinya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia tidak meninggalkan qaula zur, kemudian dia kerjakan qaula zur tersebut, falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah itu enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah enggak butuh baginya. Maka silakan
Ketika datang puasa Ramadan, dia kerjakan puasa Ramadan tersebut. Dan di antara keutamanya adalah Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa di antara kalian yang dia berpuasa Ramadan, dia beriman kepada Allah, dia mengharapkan ridha dari Allah. Ingat, beriman berarti kita beriman, itu adalah perintah dari Allah, kita kerjakan, kita ikhlas karena Allah, kemudian mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa taala. Bukan karena kita khawatir nanti dicemoohkan gara-gara kita Islam tidak puasa, bukan karena kita mungkin khawatir kalau enggak puasa nanti dikatakan begini dan begitu, maka tidak, kita kerjakan untuk mencari pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah tabaraka wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian kita katakan yang berikutnya, ketika puasa dia juga harus memperhatikan akhlak-akhlak orang yang sedang puasa, menjaga lidahnya, pandangan matanya, anggota badannya dari hal-hal yang dapat mengotori puasanya atau mengurangi pahalanya. Jika menghadapi perselisihan, percekcokan, hiruk pikuk, maka dia langsung bertindak menurut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Nabi mengatakan, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in syabakahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Pada hari kalian berpuasa, kata Nabi SAW, maka tidak boleh di antara kalian itu yarfus, mengatakan kata-kata kotor. Kemudian yaskhab, dia berteriak-berteriak. Ini enggak boleh. Kata-kata kotor ini banyak. Nyumpahin orang, bilangin orang binatang misalnya, mencaci, meremehkan, merendahkan, menghina, menjelek-jelekan, ini enggak boleh. Ini rafas. Rafas ini banyak. Kemudian disebutkan rafas juga ngomong-ngomong jorok misalnya. Yang tidak selayaknya harus diomongkan, dia menceritakan hubungan dia dengan suaminya misalnya, ini rafas semua. Maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah karena puasa itu mendatangkan ketakwaan kepada Allah, tapi malah dia mendatangkan perbuatan maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian kalau ada yang mengajak dia atau mengejek dia atau mencaci dia, maka katakan kepada dia, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Sehingga mungkin dia akan tersadar bahwasanya orang puasa ini bukan berarti dia tidak bisa melawan. Dia bisa melawan, cuman dia berpuasa, dia diperintahkan untuk menjaga dirinya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwasanya puasa ini khusus akan dibalas oleh Allah tabaraka wa taala. Pahalanya langsung Allah balas. Kullu amalin ibni Adam yudha'ifahu. Sesungguhnya semua amalan anak Adam ini dilipat gandakan oleh Allah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 di'fin. Maka satu kebaikan menjadi 10 bagian, 10 kebaikan lagi lipat gandakan menjadi 10, bahkan menjadi 700 lipat ganda. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan, illa shaima, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu adalah untukku dan aku akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya yang seharusnya halal dia melakukan berhubungan badan, kemudian ketika dia puasa dia tidak lakukan karena akan membatalkan puasanya. Kan melakukan hubungan badan suami istri adalah boleh, tapi ketika puasa dia jaga dirinya tidak melakukannya karena akan membatalkan puasanya. Wa ta'amahu wa syarabahu, dia tinggalkan makan dan minumnya untuk aku, kata Allah tabaraka wa taala, maka aku yang membalasnya. Lisaim farahatan, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebaikan. Farhatun indal fitri, kebaikan atau kebahagiaan ketika dia berbuka. Farhatun indal liqa'i rabbi, kemudian ketika dia berjumpa dengan Allah pahalanya sangat besar sekali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walahu fihi atyabu indallahi min rihil misik, dan bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Allah ta'ala alam bisawab. Ini yang mungkin dapat Anda sampaikan untuk ibadah yang berikutnya, puasa di bulan Ramadan dan mendirikan salat malam. Insyaallah nanti kita lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, untuk mencari jati diri kita sebenarnya adalah kembali kepada Allah Rabbul Alamin, bersama dengan Allah, terutama kerjakan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya adalah salat wajib, kemudian di antaranya adalah salat nawafil, kemudian perbaiki amalan-amalan
tersebut. Kemudian puasa dan jaga juga ucapan kita, jangan sampai kita mencaci maki orang lain, menghina orang lain, meremehkan orang lain dan seterusnya. Semoga Allah Jalla Jalaluhu menjaga lisan kita, menjaga kita untuk terus senantiasa menjadi orang-orang ahli salat hatta ya'tiyanal yakin, sampai kematian itu mendatangi kita dan tidaklah kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dalam penutupan yang terbaik. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan kita dan keluarga kita ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Tafadhal, mungkin ada pertanyaan sebelum kita cukupkan. Kalau enggak ada kita cukup. Nah, fadhal. Ada kaum muslimat? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita jemaah, dan terus minta tolong sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masalah kita itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ditimpa bencana, ada yang diuji lebih daripada kita jemaah. Semua kita kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Ingat Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa akan memberikan jalan keluarnya. Kemudian terus berdoa, dekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan amalan-amalan soleh, dengan amal-amalan yang senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. Kemudian ingat, yang bisa melepaskan dan memudahkan semua urusan kita adalah Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Maka bisa dibaca tentang permasalahan ini, karena Allah yang mengangkat semua beban, Allah yang melapangkan dada. Baca surat Al-Insyirah, yaitu surat kita akan dilapangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri usra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka Allah yang melapangkan dada, mengangkat semua beban, mengangkat beban yang ada di pundak kita, kemudian menyebutkan nama kita. Dan ingat, setelah dari kesusahan itu pasti kemudahan. Setelah dari kesusahan itu pasti ada kemudahan. Kemudian kalau sudah selesai urusan kita, terus kerjakan yang terbaik. Jangan selesai dan cukup dari sana. Cari kebaikan-kebaikan, kemudian kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mohon kepada Allah, karena Allah yang akan memudahkan semua urusan kita. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.